Abdillah bi Aminah wa hamliha. Pernikahan atau perkawinan Abdullah dengan Aminah, juga mengandungnya Aminah. Abdullah dan Aminah orang tuanya Nabi menikah. Karena Abdullah bin Abdul Muttalib min ahabi waladi abihi ilaihi. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah anaknya Abdul Muttalib adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib dari anak-anak lainnya. Jadi Abdul Muttalib itu banyak anak. Lalakian 10, bebinian banyak anak. Karena memang periduannya juga kada sekong, istrinya kada sekong. Jadi di antara 10 anak laki-laki Abdul Muttalib, yang paling disayangi, dicintai oleh Abdul Muttalib adalah Abdullah, orang tua Nabi kita. Abdullah ini anak yang paling bungsu, juga anak yang paling dicintai. Bahkan Abdullah ini bukan hanya Abdul Muttalib yang cinta, yang suka, melainkan masyarakat yang ada di sekitar Mekah, orang-orang Quraisy itu juga semuanya cinta dengan Abdullah, karena memang orangnya baik, tutur katanya, pergaulannya baik. Jadi di tengah masyarakat Abdullah itu dicintai, disayangi, wataknya, sifatnya baik. Nah, ini orang tua Nabi kita. Jadi ceritanya Abdul Muttalib ini pernah bernazar. Jadi kita orang bernazar itu dilihat-lihat juga, nazar itu kalau bukan ada tagawi. Jadi Abdul Muttalib bernazar, andai kata aku punya 10 anak laki-laki, aku akan bernazar bahwa satu dari 10 anak itu akan disembelih, dikorbankan di Ka'bah. Itu nazar Abdul Muttalib. Karena di masa dahulu orang-orang itu bangga dengan banyak anak. Karena kalau banyak anak, banyak pelindung, banyak yang akan menjaga orang tuanya. Jadi apabila banyak anak bisi lelakian semuanya, itu sebuah kebanggaan ketika itu. Dan itu juga menjadi pelindung. Maka ujar Abdul Muttalib, karena aku bernazar mun aku bisi anak 10 orang lelakian, aku akan sembelih, aku akan korbankan 1 orang. Nah, ketika itu terkabul hajat, ia punya 10 anak laki-laki. Orangnya memang kuat-kuat semuanya, terpandang semuanya di 10 anak. Maka ketika sudah beranjak dewasa, anak paling bungsu Abdullah, tak ingatlah bahari suah bernazar, namun berisi anak 10 orang laki-laki hendak disembelih. Mau kada mau karena nazar ini harus dilaksanakan. Akhirnya Abdul Muttalib pun memanggil 10 anak laki-laki itu. Diceritakannya bahari abah bernazar, mun abah berisi anak 10 orang lelakian seikut sembelih. Mau kada mau anak itu pun ikut. Jadi siapa namanya sembelih? Ujar Abdul Muttalib, undi aja lah. Tulis ngarang di kertas, masing-masing masukkan ke dalam botol, kucak atau dia orang cabut dulu, cabut. Pas ketika dicabut, rupanya nama yang muncul nama Abdullah. Abdul Muttalib serba salah. Ini hendak disembelih anak paling disayang. Kenapa ada anak lain aja yang disembelih? Kok anak yang paling dicintai yang timbul muncul nih pacangan disembelih? Cuma karena itu sudah terjadi, maka Abdul Muttalib bersiap-siap bawa anak ke depan Ka'bah dan disembelih.
Maka ketika itu ada pemuka Quraisy lainnya melihat. Ujar pemuka Quraisy itu menanya kepada Abdul Muthalib, apa nang diulah, apa nang digawi? Ujar Abdul Muthalib, aku ni hendak melaksanakan nazar. Dahulu aku bernazar mengisi anak 10 laki-laki ku sebalik seekor. Nah sudah diundi, ternyata Abdullah nang kanan. Mau kada mau Abdullah nang disembelih. Maka orang Quraisy itu ketika itu melarang, jangan disembelih Abdullah, karena memang Abdullah itu dicintai di tengah-tengah kaum ketika itu. Orang-orang Quraisy suka dengan Abdullah, jangan disembelih anak. Kalau bahasa kasarnya yang lain aja bang disembelih, kenapa pakai anak nih? Nah Abdullah ini yang baik, orangnya sifatnya baik, suka menolong orang, kenapa ini? Jangan, wahai Tuhan, jangan disembelih. Karena ketika itu Abdul Muthalib memimpin Quraisy, kata pemuka Quraisy lainnya, kalau seandainya sempian menyembelih anak, ini akan menjadi tradisi bagi orang-orang yang di bawah. Kami yang di bawah ini jangan umpatnya, nah, imbah-imbah anak beredar, maka jangan dilakukan. Maka kata Abdul Muthalib, kayak mana? Sudah tegas. Kata pemuka Quraisy, pergilah ke Najd, suatu tempat Mekah. Pergi ke Najd, di sana ada seorang perempuan pintar. Kalau bahasa kita ini mungkin paranormal, orang pintar. Bertanyalah kepada perempuan tersebut, mana tahu ada solusinya nih. Kayak apa supaya kada tersembelih anak nih. Akhirnya Abdul Muthalib dengan anak-anaknya pergilah ke Najd menemui perempuan pintar. Diceritakannya lah nazarnya. Maka perempuan itu memberi solusi. Karena cabut undian itu yang muncul nama Abdullah, maka ulang lagi, ganti dengan 10 ekor unta. Jadi 10 ekor unta ditulis dalam kertas, unta apanya kita gulung, unta gulung, unta gulung. Jadi 10 gulungan unta isinya, dengan 1 gulungan Abdullah dimasukkan di dalam wadah, puncak cabut. Kalau seandainya ketika dicabut nanti ternyata nama Abdullah yang muncul lagi, tambah lagi 10 unta, berarti 20 unta. Unta masukkan unta sampai 20 kertas, baru nama Abdullah. Puncak dikucok. Cabut ketiga nama Abdullah lagi yang muncul, tambah lagi 10 sampai Tuhanmu ridho, ujar si perempuan itu. Maka Abdul Muthalib pulang ke Mekah, mau umpat saran perempuan pintar tadi. Akhirnya disediakanlah 10 ekor unta, tulis dalam kertas, unta masukkan, unta masukkan, unta masukkan. Pokoknya 11 gulungan gitu. Satu dari 11 gulungan itu Abdullah. Dan dikuncang, cabut, dicabut Abdullah mesti. Karena nama Abdullah, kata si perempuan itu menyarankan tambah lagi 10 unta. Maka ditambahlah 20 unta. Tulis unta, unta, masukkan, unta, masukkan. 20 gulungan unta semuanya isinya. 1 Abdullah. Gabung, kocok, cabut. Ketika dicabut, Abdullah lagi, tambah lagi 10. Jadi 30 ekor unta. Begitu seterusnya dicabut, masih lagi Abdullah. Akhirnya sampailah 100 ekor unta. Dihadapkan 100 ekor unta. Unta masukkan, unta masukkan, unta masukkan. Jadi 100 gulungan unta isinya seekor Abdullah. Jadi 1 gulungan Abdullah. Barulah ketika dicabut, barulah muncul unta. Maka ujar orang-orang Quraisy ketika itu, wahai Tuhan, nah berarti Tuhanmu ridho, 1 nyawa gantinya 100 ekor unta. Maka sembelihnya lagi 100 ekor unta. Ujar Abdul Muthalib, aku belum yakin, kuulangi lagi. Diulangilah mencabut sampai 3 kali, dan ketiga-tiganya dicabut yang muncul nama unta.
Akhirnya ketika itu 100 onta disembelih ketika itu sebagai ganti nyawa Abdullah. Maka ketika itu wajarlah Nabi pernah menyebutkan bahwa aku ini anak dari 2 orang yang disembelih gitu. Yang ada disembelih, pertama Nabi Ismail, yang kedua ya Abdullah. Memang ada disembelih di korban kan. Akhirnya unta lah yang disembelih. Jadi Abdullah ini anak yang paling disayangi, dicintai oleh Abdul Muttalib. Fazawwajahu Aminata binta Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Abdul Muttalib pun menikahkan Abdullah dengan Aminah. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi Kilab ini panimian Nabi juga. Jadi antara Aminah dengan Abdullah itu kumpulnya ke Abdi Manaf. Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. Kalau ke Aminah, Abdabak. Ke Kilab, kalau dari Nabi, Kilab, Qusay, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. Kilab, Zuhrah, Abdi Manaf, Wahab, Aminah. Jadi sama-sama orang Quraisy. Maka Abdullah pun dinikahkan dengan Aminah binti Wahab, sama orang Quraisy. Wa sinnuhu samaniya asyarata sanah. Dan ketika itu Abdullah menikah, umur Abdullah 18 tahun. Jadi memang banyak riwayat lain, ada yang nyambat 20 umurnya, ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 25, 28, 30. Nah, kalau menurut di sini Abdullah menikah ketika itu umur 18 tahun. Wa hiya yauma idzin min afdali nisa'i Quraisy nasaban wa mawdi'an. Dan ketika itu Aminah, ibunda Nabi, adalah perempuan yang paling istimewa di tengah-tengah Quraisy, nasabnya dan kedudukannya. Jadi Aminah itu di masanya itu adalah perempuan yang paling tinggi nasabnya dan paling tinggi kedudukannya di tengah-tengah gadis-gadis Arab ketika itu. Jadi Aminah lah yang paling istimewa ketika itu. Maka Aminah menikah dengan Abdullah. Terus berapa umur Aminah ketika itu? Nah, kalau Abdullah umur 18 tahun nikah. Aminahnya Pak ibunda Nabi berapa umurnya? Jadi tidak ada dijelaskan secara pasti berapa umur Aminah. Cuma bisa dilihat dari keterangan-keterangan di dalam tarikh sejarah. Di antaranya Syekh Nawawi Banten menyebutkan ketika Nabi umur 4 tahun diserahkan oleh Halimatus Sa'diyah ke ibunda Nabi. Berarti antara Nabi itu tinggal bersama Aminah itu umur 4 tahun naik 5 tahun. Ketika itu Aminah membawa Nabi ziarah ke Madinah, ke makam orang tuanya Abdullah. Sampai Madinah ziarah, ketika pulang ke Mekah di perjalanan sakit meninggal dunia, maka dimakamkan di Abwa. Nah, kata Syekh Nawawi Banten, ketika Aminah itu meninggal dunia kurang lebih umurnya 20 tahun. Anggapnya umur Aminah 20 tahun. Ketika itu umur Nabi 4 tahun naik 5 tahun. Berarti ketika Aminah menikah dengan Abdullah kurang lebih antara 14-15 tahun umur Aminah. Jadi antara 14-15 tahun Aminah itu menikah dengan Abdullah. Abdullah umurnya 18 tahun. Dan melahirkan memang biasa, ada usahakan yang 1400 tahun yang lalu. Pak Abraham pendidikan kita kan anak-anak kawin. Ulun bituha, ujian cerita bituha, ujian kawin melahirkan umur 15 anaknya. Nang berbini. Jadi
Nah perempuannya muda-muda itu memang panitian kita beli itu banyak, ada yang umur 14 nikahan. Nah wajah ini Nabi SAW nikah dengan Aisyah yang muda itu oleh orang luar Islam dicerca, disabeti gitu. Disabetinya nikah di bawah umur, padahal itu zaman 1400 tahun yang lalu itu memang sudah di tempat itu biasa kayak itu tuh, dan itu memang kadang-kadang menjadi celaan. Andai kata Nabi menikah dengan Aisyah itu tercela, tentu Abu Jahal, Abu Lahab itu sibuk mengapakan Nabi. Tapi memang tradisi di situ tuh memang itu bukan sebuah celaan, dan itu orang memang tidak ada masalah. Sampai hukum Islam pun tidak ada masalah sampai sekarang. Cuman wah ini aja dari Kementerian Agama umur 18 tahun ke atas. Jadi andai kata umur 14 pun tidak ada masalah. Nah, jadi ada wah ini sebagian orang luar Islam yang mencela itu namanya umat Islam, nabinya nikah dengan perempuan di bawah umur. Wajah ini menjelang padahal ada usaha yang 1400 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu banyak yang 13 tahun orang menikah di seperti orang, dan itu memang sesuai dengan zaman. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah dan Aminah menikah, itu menurut riwayat sekitar 6 atau 7 hari sempat berkumpul bulan Badar. Jadi Aminah dan Abdullah itu menikahnya paling seminggu lah, paling lama kumpul suami istri, dan perkumpulan itu langsung jadi gitu. Aminah pun mengandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yalbas abuhu an tuwfiya ba'dal hamli bi syahrain. Rupanya tidak lama bapaknya Nabi Abdullah wafat, dan ketika itu umur kandungan Nabi umur kandungan Aminah mengandung Nabi itu 2 bulan. Jadi Nabi dalam kandungan Aminah 2 bulan, Abdullah meninggal dunia. Wa dufina bil Madinati 'inda akhwanihi Bani Adi bin Najjar. Abdullah dimakamkan di Madinah, tepatnya di perkampungan yang berdiam di situ kebanyakannya adalah dari Bani Adi bin Najjar. Jadi anak keturunan Adi bin Najjar. Nah, keturunan Adi bin Najjar ini adalah adik-beradik atau dasanak paninian bini dari Abdullah. Jadi ceritanya Hashim punya istri namanya Salma. Salma ini orang Madinah, Bani Adi, dan Salma ini dibawa ke Mekah melahirkan Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib ke Abdullah. Nah, Salma ini kan banyak adik-adiknya masih di Madinah. Nah, jadi Abdullah meninggalnya itu di tempat dasanak atau adik-beradik paninian bini. Adik-beradik paninian bini yang ada di Madinah dari kabilah Bani Najjar. Jadi akhwal itu Pak, asal artinya adalah paman-paman dari paman-paman bapak, paman-paman bapak dari pihak ibu. Kalau kita berarti adik-beradik paninian bini. Fa innahu kana dhahaba bi tijaratin ila Syam. Fa'adrakathu maniyatuhu bil Madinati wa huwa rajih. Ceritanya kurang lebih 1 minggu Abdullah dan Aminah kumpul, maka ketika itu Abdullah pergi berniaga
pergi berniaga ke Syam. Jadi dari Mekah ke Syam itu melewati Madinah. Jarak tempuhnya itu kurang lebihnya bulan-bulan 2 bulan gitu. Jadi Abdullah membawa barang-barang di Mekah ke Syam, dijual di Syam, kemudian barang-barang di Syam diambil dijual ke Mekah, berniaga. Kalau kita ini mungkin biluk lah itu. Jadi ketika sampai di Syam, pulang sampai di Madinah, Abdullah sakit, maka tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya singgahlah di rumah dan sanak paninian bini, yaitu Bani Adi bin Najjar tadi. Ketika di rumah paninian, Abdullah ini sakitnya itu semakin hari semakin bertambah. Jadi rencana kalau seandainya sehat baru pulang ke Mekah, tapi rupanya hari demi hari tambah keras sakitnya. Dan keluarga paninian juga sibuk dan mau obati, artinya ada berbagai macam cara dah supaya sehat, cuman hari demi hari bertambah. Akhirnya Abdullah pun meninggal dunia di Madinah di rumah sanak paninian bini. Nah, ketika itu Aminah di Mekah itu sudah mengandung Nabi usia 2 bulan. Karena memang dari Mekah ke Madinah itu berbulan, dari Mekah ke Syam itu ketika itu berbulan-bulan, buliknya pulang. Jadi ketika itu Aminah sudah mengandung Nabi umur 2 bulan. Walamma tammat muddatu hamli Aminata wada'at waladaha. Dan manakala sempurna kandungan Aminah, sempurna 9 bulan qamariyah, maka Aminah pun melahirkan anaknya, yaitu Nabi maksudnya. Fastabasharal alamu bihadzal mauludil karim. Maka ketika itu bergembiralah semesta alam, seluruhnya bergembira dengan kelahiran yang mulia, maksudnya Nabi. Alladzi bassa fi arjaihi ruhal adabi wa tammama makarimal akhlaq. Yang mana Nabi itu kelak akan menebarkan ke seluruh alam semesta ruh adab, budi pekerti, dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Waqad haqqaqal marhum Mahmud Basha al-Falakiyu anna dzalika kana sabihata yaumil isnaini tasi'a Rabi'il awwal al-muwafiqi lil yaumil 20 min April. Kata almarhum Syekh Mahmud Basha, seorang ulama ahli parah, bisa itu hitung oleh ahli parah. Ujar beliau bahwasanya kelahiran Nabi itu tepatnya di subuh Isnin tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, berbeda dengan pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur mengatakan Nabi itu lahir di subuh Isnin tapi tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau menurut Mahmud Basha ahli falak, Nabi itu lahir subuh Senin cuma tanggalnya 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal itu kata beliau bertepatan dengan tanggal 20 bulan April. Jadi Nabi lahir itu kalau bulan Masehinya bulan April, kata Syekh Mahmud Basha. Tahunnya 571 Miladiah atau 571 Masehi. Nabi lahir. Maka antara Nabi Isa dengan Nabi kita tuh itu kurang lebih 570 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita.
571 tahun, ya 5 abad lebih, kurang lebih 6 lah, 6 abad kurang ya. Wa huwa yuwafiqus sanatal ula min hadisatil fil, dan kelahiran Nabi itu juga bertepatan tahun pertama kejadian tentara bergajah. Maksudnya itu tentara Abraha yang hendak merobohkan Ka'bah. Tahun pertama kejadian itu ketika itu Nabi lahir. Jadi menurut Mahmud Basyah ahli Pala, Nabi lahir hari subuh Senin tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau tahun Masehinya bulan April tahun 571. Menurut pendapat yang masyhur, yang terkenal, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Sama subuh Isnin, sama juga tahun pertama terjadinya pasukan bergajah. Jadi ini ikhtilafiyah, ini ada masalah, cuma masyhurnya 12 Rabiul Awal. Wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib, dan Nabi SAW ketika dilahirkan oleh ibunya Aminah itu berada di rumah Abu Thalib. Jadi Nabi lahir di rumah Abu Thalib, paman Nabi. Bisyikbi Bani Hashim. Rumah Abi Thalib itu letaknya di perkampungan Bani Hashim. Jadi di Mekah itu ada komplek gang lah ya kita. Dan di situ yang berdiam di situ kebanyakannya dari Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Jadi burunya bukan berarti akhir orang lain, karena Hashim ini adalah datuk Nabi. Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah Nabi. Jadi anak-anak Hashim itu tinggal di Syib, ada namanya komplek lah atau gang kampung di sekitaran Mekah yang penghuninya, masyarakatnya umumnya keturunan Bani Hashim. Jadi bubuhan merata itu. Nah, jadi Nabi lahir di rumah Abu Thalib di perkampungan Bani Hashim yang ada di Mekah. Wa kanat qabilatuhu asy-Syafa' Umma Abdurrahman bin Auf. Ujar pengarang Syekh Muhammad Al-Hudharibi, ketika Nabi lahir bidannya ada, yaitu yang bernama Asy-Syafa'. Jadi Syafa' ibu dari Abdurrahman bin Auf yang cikal bakal nanti Abdurrahman ini jadi sahabat Nabi. Jadi ketika Aminah melahirkan ada bidannya juga. Nah, cuman seperti kayak kita kan, wallahu a'lam, intinya ada yang membantu ketika Aminah melahirkan, yaitu Asy-Syafa', ibu dari Abdurrahman bin Auf. Walamma wulida arsalat ummuhu li jaddihi tabshiru, dan ketika Aminah melahirkan Nabi, maka ketika itu juga ibunda Nabi Aminah langsung mengirim anaknya itu kepada neneknya, yaitu Abdul Muttalib. Artinya ketika Aminah sudah melahirkan, Nabi sudah lahir, maka Nabi ini diberikan kepada nenek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib sedang tawaf di Ka'bah. Tujuannya menyampaikan Nabi ini kepada Abdul Muttalib itu sebagai kabar gembira bahwa anak yang paling dicintainya Abdullah itu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki penggantilah. Fa'aqbala masruran wa sammahu Muhammadan, maka Abdul Muttalib itu pun segera mendatangi Aminah karena ada yang memberitakan kabar gembira tentang Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka
nenek atau kakeknya Nabi Abdul Muthalib pun dengan cepat segera dari Ka'bah ke rumah Abi Thalib melihat cucu lahir, dan beliau pun gembira bukan main. Artinya itu adalah pengganti anak tercinta Abdullah meninggal dunia, ini anaknya lahir laki-laki. Wasammahu Muhammadan, dan ketika itu Abdul Muttalib pun memberi nama Nabi dengan nama Muhammad. Walam yakun hadzal ismu syai'an qablu 'indal 'arab, dan ketika itu memang nama Muhammad itu asing lah di tengah-tengah orang Arab, asing. Dia orang pengarang Muhammad itu. Tapi Abdul Muttalib ketika punya cucu digarani Muhammad, dan nama Muhammad itu asing di telinga orang-orang Arab ketika itu. Pokoknya daripada tuan pada tuan ke atas dia mengarang Muhammad. Tiba-tiba Abdul Muttalib bisi cucu mengarani Muhammad. Walakin arada Allah an yuhaqqiqa ma qaddarahu wa dzakarahu fil kutubil lati ja'at bihal anbiya kat Taurat wal Injil. Tapi memang Allah Ta'ala yang berkehendak. Allah Ta'ala hendak menyatakan apa yang sudah ditentukan dan apa yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab para nabi disebutkan bahwa nabi akhir zaman itu namanya Muhammad. Seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab lainnya, Zabur dan suhuf-suhuf para nabi, itu disebutkan bahwa nabi akhir zaman itu namanya Muhammad. Wa alhama jaddahu ayyusammiyahu bizalika infazan li amrih. Dan Allah berikan ilham kepada nenek Nabi Abdul Muttalib agar supaya Abdul Muttalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, supaya apa yang sudah ditetapkan ditentukan oleh Allah di dalam kitab-kitab dahulu itu terlaksana. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aimana Barakatul Habasyiyah, dan ketika itu yang menjadi pengasuh Nabi itu adalah Ummu Aiman, nama aslinya Barokah, orang Habasyah, amatu abihi Abdillah. Barokah al-Habasyah atau Ummu Aiman ini adalah bekas budak dari Abdullah, itu tuh yang diwariskan kepada Nabi. Wa awwalu man arda'ahu Suwaibatu amatu abi ammihi Abi Lahab. Dan orang yang pertama kali menyusui Nabi, maksudnya orang lain selain ibunya, itu adalah Suwaibah. Suwaibah ini adalah bekas budak paman Nabi Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab punya keponakan laki-laki dari anak istri adiknya itu Abdullah, melahirkan anak laki-laki. Diberitakan oleh Suwaibah, saking gembiranya mendengar berita itu, maka Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab meminta Suwaibah untuk menyusui Nabi. Ar-Radha'ah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin shalah bil hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa rizqan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna fi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.